Ari Hartono akan berdoa untuk membawa kita dalam renungan sharing malam ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau yang telah memimpin perjalanan kami hingga tiba di sini. Ya Yesus. Bahkan Engkau berikan waktu kepada kami untuk kami memuji muliakan Engkau ya Tuhan. Semua adalah karena kekuatan dari Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabdamu. Ialah firman-Mu yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami ke depan. Kami akan lebih baik lagi daripada yang saat-saat lalu Tuhan. Berkati kami semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biar kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada saat malam hari ini. Memang indahnya dalam persekutuan itu adalah kalau kita jumpa teman-teman yang lain sebagai saudara. Dan rasanya yang bukan perantau siapa di sini? Selain istriku ya. Siapa? Semuanya perantau ya? Perantau ya? Ya, anak-anak keturunan perantau. Ya. Nah, itu jadi kita melihat bahwa kekangenan pada kampung halaman itu tetap ada pada setiap kita. Tetapi rasanya yang mewakili itu adalah teman-teman sahabat yang ada di Depok ini. Betul ya? Jadi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi ikatan kita bukan sekedar kenal, ikatan kita bukan sekedar tetanggaan, tetapi ikatan kita adalah satu dalam Kristus. Itu yang membuat kita bernyanyi apa itu? Ku tak pandang dari gereja mana, gitu ya saudara. Itu kalau dalam Oikumene selalu dinyanyikan itu ya. Nah rasanya itulah yang kita pergumulkan di setiap wilayah hari-hari ini, supaya gereja-gereja menyatu dan juga para pendeta juga menyatu begitu ya. Supaya itulah doa-doa kita, supaya karena kesatuan di dalam gereja-gereja itu akan memberkati kota kita. Kalau sendiri-sendiri mana Depok ini akan dipulihkan, itu lama sekali ya. Oleh sebab itu jemaat mendoakan para pendeta, pendeta mendoakan jemaat-jemaat, dan juga semuanya saling mendoakan supaya gereja tetap menyatu. Puji Tuhan. Nah kita akan bicara mengenai komunitas ya. Jadi kalau di luar ada komunitas Harley, komunitas penyuka burung, ada komunitas apa lagi? Nah yang belakangan ini adalah lato-lato. Itu ya. Nah, akhirnya di mana-mana diusir-usir, sekarang jadi nggak marak lagi ya. Nah puji Tuhan, sebagai makhluk sosial kita manusia tentunya berinteraksi. Tidak mungkin kita sendirian. Ada kalanya kita tuh kalau buat temperamen tertentu itu nyaman dengan kesendirian, ya. Tetapi itu juga nggak lama sebenarnya. Karena apa? Kita butuh yang lain gitu loh. Nah, kalaupun dalam kesendirian kan pasti temennya apa kalau sekarang? Handphone. Itu di kamar sendirian. Temennya banyak main game online. Dan anak-anak bisa temenan sama orang Inggris. Karena apa? Main game begitu ya. Nah, tentunya itulah yang menjadi kebutuhan manusia. Nah sekarang kemarin itu sempat merebak itu yang namanya metaverse, yang juga agak lambat itu ya, agak lamban perkembangannya karena pada gaptek semua. Apa itu metaverse? Facebook aja baru kenal gitu ya. Nah metaverse itu adalah jadi sebuah media bahkan yang lengkap itu pakai menggunakan kacamata khusus. Jadi kita seperti kayak permainan begitu, tetapi kita bisa memasuki sebuah gereja, kemudian duduk bangku di mana, terus kemudian kita dengerin praise and worship sampai kepada khotbah sampai penutup begitu ya. Nah itu metaverse. Tetapi jangankan metaverse, Bapak Ibu sekalian, orang kita Google Meet aja ntar muncul, ntar hilang, ntar muncul, ntar hilang gitu ya. Jadi juga nggak nyaman gitu loh. Dipanggil-panggil, ayo ibu, ayo bapak, saudara doa syafaat. Oh, orangnya lagi di kamar mandi. Jadi itulah yang terjadi waktu online. Tetapi nyatanya survei membuktikan memang dalam pertemuan itu lebih
lebih nyaman, lebih enak ya. Inilah yang namanya realnya komunitas itu. Dan kapanpun dimanapun memang kita itu harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu yang ada adalah mengadaptasi, betul ya. Jadi kita sewaktu saya ke Jakarta itu tahun 91. Nah, kemudian kuliah, kemudian ya sebagai orang kampung tahu aja ya. Tanah Abang aja kelengak-linguk gitu ya. Kemudian naik baja itu saya ngelihatnya bukan ke depan tetapi nyamping, terus ini gedung kok tinggi-tinggi gitu, pokoknya desa banget gitu ya. Akhirnya ngadaptasi, akhirnya juga seperti Bapak Ibu sekalian juga adaptasinya ada yang cepat, ada yang cukup lama. Tetapi pada saat adaptasi sudah bisa, akhirnya sampai berbisnis pun bisa gitu loh. Karena berbisnis usaha itu membutuhkan orang lain kan, nggak mungkin pedagang tanpa pembeli. Dan nggak mungkin juga pembeli tanpa orang jualan gitu loh. Jadi semuanya berinteraksi hingga membuat inilah yang namanya komunitas begitu ya. Nah intinya adalah semua kita membutuhkan komunitas. Nah pembacaan kita ada dalam Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalimat dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat itu penting. Mungkin gambarannya gini Bapak Ibu sekalian, besok minggu depan itu Yesus akan datang yang 2 kali. Gitu ya gambarannya lah. Nah, sampai hari Minggu depan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu apa yang kita lakukan kira-kira? Wah, ada yang doa puasa. Ya udah mungkin warung toko tutup. Wah, pokoknya kita mengadakan praise and worship, kita baca firman Tuhan dan kira-kira seperti itulah yang akan dilakukan. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya gambaran hidup kita itu semua orang kayak gitu sebenarnya. Kita itu secara rohani sedang ngantri mati. Nggak cuma ngantri di supermarket atau BPJS, tetapi kita ngantri untuk sampai kepada waktu kita dipanggil. Yohanes Sigit, siap, maka saya akan tinggalkan dunia ini. Nah, kalau kita mengenal gambaran atau bisa membayangkan gambaran ini, maka begitulah yang harus kita lakukan. Dan kita akan, yang terjadi selama 3 hari itu kita, pokoknya minta maaf sama siapapun yang kita anggap kita nyakitin dia gitu ya. Kita panggilin, bro, pokoknya yang nggak salah pun kita minta maaf. Kemudian anak-anak datang kepada orang tua, maafin ya Pi, maafin ya Mak, maafin aku, nenek, kakek, tulang, semuanya. Pokoknya minta maaf semuanya. Dan kadang-kadang ada satu tanda ya. Saya punya teman waktu itu. Jadi waktu dia sebelum meninggal itu nggak tahu. Kadang-kadang punya orang kayak gitu ya. Dia datengin teman-teman semuanya. Dia nyalamin. Kayak permisi gitu. Ya gitu, ya udah lu pergi ke Jawa aja dari Lampung kan. Nah, kemudian setelah itu memang di Jawa dia meninggal. Begitu. Jadi ada mungkin setiap orang punya insting, feeling, tanda lah. Yang setelah hari kejadian kita baru tahu, pantesan dia kemarin ngomong begitu. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba datang ke rumah, nyalamin semua, seisi rumah disalamin. Padahal biasanya emang nggak gitu, selonong aja, selonong bayi, nggak ada benar seperti itu. Nah, kita gambarkan begini Pak, persekutuan itu ternyata penting. Saya rasa setiap kita yang dewasa merasakan saya kuat lah. Tetapi dalam titik terendah kita butuh orang loh. Ya. Nah, kita kadang-kadang kepada keluarga sendiri ya kita minta tolong ya begitu. Kadang-kadang sebatas ya kebiasaan kan lu lagi istilah katakan begitu. Nah, maknya ke bapaknya ya udahlah lu paling begitu aja kerokin juga sembuh gitu ya. Nah, bapaknya juga begitu. Aduh ini udah pegel gini ya udahlah minum bodrek aja udah sembuh. Nah, ternyata kadang dalam komunitas itu kita mendapatkan sesuatu yang fresh. Nah, tentunya perhatian seperti ini yang kita butuhkan dalam komunitas. Nah, ada beberapa hal yang kita akan pelajari mengenai keuntungan kita setia dalam persekutuan dan pertemuan ibadah. Ada 5 ya. Jadi saya cepat saja nanti kita sharing sama-sama.
Nah, pembacaan kita dalam Mazmur 133. Anak-anak siapa yang siap ya membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, setelah membaca ini baru nanti ada pertanyaan yang saya lontarkan untuk dijawab, untuk kita sharing sama-sama. Silakan siapa siap? Nanti nilainya tinggi, ada ibu guru. Ya. Ya, siapa? Ada Lause, bukan Lause tapi guru bahasa Inggris namanya apa? Miss, ya, ada Miss sama Mem. Ya. Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Silakan, Nak. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, di sini ada satu perintah. Perintah itu luar biasa loh. Jadi perintah itu dari atasan kepada bawahan. Dari Tuhan yang maha berkat ini, perintah itu dikatakan bahwa sebab kesanalah kemana itu. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana kira-kira? Ya, siapa yang mau jawab? Tuhan akan memerintahkan berkat, kesanalah, sono, ke Depok. Gimana kalau hari ke Beji? Tuh, gitu ya berkatnya. Orang yang hidup rukun. Ya. Rukun itu apa? Damai. Nah, pertanyaan Om gini kepada anak-anak ya. Rukun itu mesti satu sifat enggak kira-kira dari 5 anak ini? Kalau disebut rukun itu apa mereka itu semuanya melankolis semuanya, atau semuanya sifatnya sama, pendiam-pendiam semua, atau rame-rame semuanya? Kira-kira disebut rukun kayak apa? Beda-beda tapi akur. Iya. Nah, untuk akur itu pasti ngalami yang disebut, ya, kadang-kadang kita bilang begini, udahlah rukun dah, namanya kakak adik. Nanti kalau jauh kan harum, kalau deket aja apa? Nah gitu ya. Nah, jadi terjadi seperti itu. Nah, kita melihat teman-teman semuanya bahwa kerukunan itu ternyata membutuhkan adaptasi yang tidak langsung rukun, nggak ada loh. Ya, misalnya kembar siam nih, kita nggak punya cuman kembar siam, nggak ada ya. Iya, iya. Ini mirip kembar tapi enggak. Iya kan? Hampir. Tapi bukan kembar. Nah, kadang-kadang gini, saya ngeliat beberapa kembar siam itu sangat akrab banget. Bahkan dari kecil kan dipacainnya atau didandaninya itu ya, kalau perempuan sama-sama yang kepang 2, sama-sama 1 gitu. Tetapi ada orang tua yang membedakan. Ada. Jadi yang satu dipotong segini, yang satu panjang. Untuk membedakan saja bahwa sana Leni, yang sana Lina. Gitu ya. Nah, supaya jangan salah begitu ya. Nah, kalau sama persis dandanannya itu kadang-kadang kita suka salah. Jangan sampai pacaran jadi salah orang. Ternyata adiknya kan nggak lucu begitu ya. Nah, jadi rukun itu ternyata memang mengandung berkat yang luar biasa. Nah, rasanya buat orang tua anak-anak yang rukun juga pengharapan khusus. Dan ketika mereka rukun juga berkat dari orang tua juga akan dialirkan gitu. Apalagi kita sebagai warga kerajaan surga. Amin. Nah, selanjutnya yang kedua keuntungannya adalah Matius 18 ayat 20 mengatakan, bahannya ini ya. Tadi saya mau print agak lupa. Matius 18 ayat 20 yang sudah ketemu kita sama-sama. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi KKM atau batas minimalnya itu kalau dalam persekutuan itu adalah 2-3 orang. Nah, saya lihat bahwa keluarga itu sudah mencukupi. Jadi saudara kalau belum memang susah untuk dalam keluarga kan nggak gampang ya. Kadang bapaknya udah semangat-semangat, ibunya lagi masak.
Atau ibunya lagi semangat bangun pagi jam 5 pengen doa pagi Google Meet, bapaknya masih ngorok. Nah, anaknya apalagi bangun jam 8 misalnya ya kalau nggak sekolah. Nah, itu sulit sekali. Nah, kemudian inilah yang kita bawa para keluarga itu untuk masuk keluarga-keluarga ngumpul dalam sebuah gereja Tuhan, supaya di situ kita belajar suasana komunitas tuh kayak gini gitu loh. Jadi pas doa semuanya, pas nyanyi semuanya, pas penyembahan semua, pas dengerin firman semua, jadi satu gerakan begitu ya. Nah, setelah itu sudah dewasa dalam komunitas gereja, maka itu diharapkan itu ditarik kepada yang namanya rumah menjadi rumah doa. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ada wilayah-wilayah yang memang orangnya sedikit, sebenarnya satu keluarga itu merupakan ukuran untuk Tuhan hadir memberkati begitu loh. Jadi memang kalau rame memang enak ya. Kalau rame enak, tetapi di suatu saat nanti ada sesi di mana hujan lebat nih, hujan deras, yang datang cuma satu keluarga atau 2 orang begitu ya. Nah, membuat kita agak kurang semangat kan? Karena kita orang Indonesia itu sudah terbiasa namanya supporter gitu loh. Makanya kita disebut juga kalau menang jago kandang gitu. Kalau di tempat orang kalah mulu. Kalau di tempat sendiri menang, kenapa? Karena faktor supporter itu. Nah, kita mencoba begini teman-teman semuanya. Jadi mencoba menyemangati itu adalah diri sendiri gitu loh. Jangan selalu tergantung orang lain begitu loh. Nah, makanya saya juga selalu membiasakan dalam kegiatan itu, kalau sudah jamnya mau 2-3 orang, kita ya udah kita mulai saja. Sambil kita belajar, ini ya. Jadi semangat kita tetap semangat meskipun di hadapan 2 orang, maupun di 5 orang, 10 orang sampai 20 orang, 50 orang sampai 100 orang, semangat kita sama. Karena apa? Kita melakukan tugas ini dari Tuhan. Kalau nggak ada orang lain, kita sedang melakukan tugas dari Tuhan sendiri. Dan semangatnya mesti sama. Nah, waktu saya sum-sum pertama itu pandemik tahun 2020 itu, ternyata susah. Saya membayangkan penyiar radio tuh hebat loh. Dia nggak ada orang nih, cuma mic di depan dia, di sana tembok. Dia sampai sampai betul-betul semangat gitu ya, sangat friendly, sangat bersahabat dengan para pendengar, tapi nggak ada orang. Nah, kok bisa ya? Nah, saya ketika melakukan Zoom itu, saya sendirian. Kemudian saya amin, nggak ada yang amin. Siapa yang amin? Si Cesni Hafed paling, si istriku gitu ya. Rasanya itu sulit. Serius sulit waktu itu ya. Dan kemudian juga, Pak Gem, ini susah masuknya. Gimana? Baca WA lagi. Oh iya caranya begitu ya. Itu awal-awal tuh ya. Tetapi semakin kesini kita bisa tuh ya. Kita bisa. Oh iya. Akhirnya berimajinasi. Oh iya, saya sedang berhadapan dengan jemaat yang begitu besar. Meskipun live itu tidak, tetapi tayangan nanti akan ditonton oleh banyak orang. Jadi semangatnya mesti bisa menggambarkan yang seperti itu. Jadi 2-3 orang Tuhan ada. Dan saya percaya ada dampak dari kehadiran Tuhan yang kita boleh rasakan. Jadi silakan bersaksi 1-2 orang pengalaman ketika doa di hadapan Tuhan secara pribadi ya. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam keluarga itu nggak gampang ya, karena kita kan biasa candaan ya Pak ya Bu ya. Kalau di rumah tangga itu kadang-kadang kita mau serius itu kadang-kadang ada yang godain anak pertama, anak kedua, jadi membuat kita nggak serius gitu ya. Nah, mungkin di sini yang lebih banyak itu adalah pengalaman waktu doa pribadi. Pernah nggak ibu-ibu atau bapak-bapak ngalamin, saya kok suatu sesi itu ngalamin hadirat Tuhan begitu luar biasa. Ya, di beberapa momen saya memimpin doa pagi maupun doa malam itu betul-betul saya nangis. Nah, itu nggak terlihat, orang di Zoom kecil begitu nggak kelihat gitu ya. Cuma kadang-kadang saya agak membendung itu karena saya harus ambil tisu, nanti gambarannya jadi saya pegang gitar juga begitu. Tetapi sesaat ketika saya ngalamin bagaimana Tuhan tuh luar biasa. Nah, mungkin bisa ceritakan dari teman-teman semuanya bisa sampai masuk kayak gitu tuh
situasionalnya seperti apa ya? Ya, tentunya kebanyakan ya, kalau boleh saya tandaskan itu, kita bisa masuk hadirat Tuhan dalam keadaan bergumul. Betul ya? Kalau everything is okay, oh terima kasih Tuhan Yesus, saya mau makan, Tuhan berkati telur ini Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadi kayak begitu. Jadi kayaknya cuma formalitas, tetapi kalau kita sedang bergumul, itu kita bilang gini, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Mama menangis gitu loh. Kenapa? Loh, beras ini datangnya mujizat gitu loh. Betul nggak? Nah, waktu seperti itu kan, nah makanya pribadi kok dalam ibadah itu pribadi banget bahwa ini lagunya biasa aja ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tapi beberapa ibu, beberapa orang itu bisa menangis, tetapi beberapa orang juga nggak bisa. Bahkan dia toel-toel gini, lu ngapain sih gitu aja nangis? Lu gampang nangis, kayak nonton film India aja, lihat pohon nangis, lihat jembatan nangis, nari-nari begitu ya. Tetapi ada sesuatu yang mungkin ada bisa cerita ya. Mungkin 1 minggu ini atau beberapa waktu yang lalu, gimana? Tahun lalu boleh Pak? Ya, boleh Pak, silakan. Iya. Saya waktu tahun 2004 itu kan. 2004. Iya. 2004 kan. Kontrak terus Pak. Ya. Oh. Kontrak terus. Rumah kontrak terus sampai 11 tahun. Sampai saya itu waktu ada persekutuan seperti ini nih, kan ruang tamunya kecil, rumah saya tahu. Saya harus keluarin barang-barangnya di ruang tamu karena memang kecil. Ya nanti kalau sudah selesai itu baru saya masukin lagi. Nah setiap saat ada persekutuan di rumah mesti begitu saya lakukan. Yang di atas itu, di atas. Di atas ya, di gang atas. Iya, yang itu yang sekolah apa itu? Ya. Bukan. Oh, Cakrabuana ke atas itu, di situ ya. Nah, saya pernah tuh sempat. Oh, ya. Sempat. Nah itu saking saya tuh ini kalau keluar masuk terus barang ya aduh repot banget. Saya berdoa betul-betul sama Tuhan. Kalau saya bisa ngontrak lagi yang ruang tamunya agak besar, saya bersyukur banget ya supaya jangan masukin. Rupanya Tuhan malah bukan memberikan hanya untuk kontrak, malah saya bisa jadi beli tanah di Rawagedi itu. Nah itu kalau saya berdoa itu sebenarnya nggak sama istri Pak. Saya mesti sendiri karena doa mesti sendiri. Kalau di sini kan 2-3 orang. Iya. Nah bagaimana kalau saya doa sendiri, hijab Tuhan nggak? Ternyata ya Tuhan tahu lah. Walaupun saya sendiri, tapi kan saya untuk keluarga maunya. Jadi saya minta tempat untuk keluarga. Kemarin juga saya tanyakan, bagaimana kalau saya doa sendiri, hijab Tuhan nggak? No. Nggak tahunya jawabannya, ya pastilah. Iya. Nah itulah, ternyata seperti itu. Iya. Puji Tuhan. Jadi kali ini kan konteks persekutuan 2-3 orang berkumpul. Tetapi ada satu dalam Alkitab itu, kalau engkau berdoa tutup pintu. Nah, itu kan sendirian. Jadi Alkitab begitu menjawab banyak hal. Nah, di dalam 2-3 orang berkumpul dalam namaku ini juga sebenarnya berarti dalam sebuah kumpulan akumulasi daripada doa-doa. Saya percaya bahwa setiap kita itu ada pendoa syafaat, bahkan pendoa syafaat itu bisa dari nenek kita, dari paman kita yang hari ini pun sudah nggak ada orang itu. Tetapi setelah dia mendoakan seorang anak kecil menjadi hamba Tuhan, sampai ketika doa itu terakhir dilakukan, ketika dia sudah meninggal, maka terjadinya itu adalah 10 tahun kemudian. Baru sang mamanya bilang, nak, sebenarnya si nenek kamu, tante kamu udah doain kamu sejak awal. Begitu. Nah jadi kembali kepada Pak De tadi yang bercerita tentang itu, berarti kita bisa apa ya? Bisa menangkap situasi waktu itu ya Pak De ya. Jadi benar-benar kebutuhannya itu boleh dibilang 1000% loh. Dari kerinduan, kebutuhan itu luar biasa. Jadi kebutuhan kalau sungguh-sungguh. Nah, bahayanya ketika doa terjawab dan kemudian itu tidak memuliakan Tuhan atau apa, itu bisa terambil. Saya pernah khotbahkan tentang
kehilangan berkat masa lalu. Nah gitu. Jadi ketika orang dikasih sesuatu harus ada untuk alat berkat buat Tuhan. Makanya begini, ketika aduh saya pengen rumah yang begitu besar begitu ya. Tetapi ketika Tuhan melihat hari-hari kamu, ada tetangga datang kamu usir-usir, kemudian ada anak-anak kecil kamu tendang-tendang di situ. Nah rasanya Tuhan ingin memberkati juga bagaimana ya? Nanti kalau rumah sederhana aja kamu perlakuan terhadap secara sosial begitu, gimana dikasih tempat yang begitu luas? Sanggup gak kamu buka komsel? Sanggup gak kamu membuka pintu rumahmu untuk menolong orang, untuk memberkati orang? Nah kan pertanyaannya begitu. Tetapi luar biasa bahwa Pak Har sejak ada di Rawageni ya? Kenapa Rawageni? Iya kan? Nah sejak awal memang itu menjadi rumah doa. Jadi sempat waktu itu kan ada hal-hal lingkungan, tetapi kita perkuat lagi. Akhirnya ya begitulah kalau kita tetap lakukan itu, lama-lama juga diem. Dan akhirnya sampai terakhir kemarin tetap dipakai itu luar biasa. Jadi balik lagi saya garis bawahi, saya pun juga sempat alamin doa-doa yang rasanya kayak biasa, dan saya menilai diri saya, wah ini memang betul kayak kata firman Tuhan, ini mungkin keinginan daging juga bisa gitu loh. Karena apa? Engkau sudah berdoa, kenapa nggak dapat? Kamu berantem lah untuk keinginan daging kamu lah, yang untuk nyukurin orang lah. Yang sering saya khotbah itu kasih sebuah gambaran gambaran yang sederhana tentang kebutuhan kita meminta kepada Tuhan ternyata untuk gagah-gagahan. Nah itu yang Tuhan juga nggak suka gitu loh. Kamu mau dikasih ini tapi nanti untuk nyombong kamu. Padahal firman Tuhan mengatakan kesombongan itu paling tidak suka oleh Tuhan gitu loh. Nah makanya resepnya gini lah. Kalau kita meminta sesuatu itu dalam rangka untuk membesarkan kerajaan Allah, pasti Tuhan akan buka jalan. Caranya bagaimana? Ya pakailah sesuatu yang kita miliki ini menjadi Tuhan mulia di situ gitu loh. Hari-harinya ada gadget kita. Dan jadi saya juga agak takut saudara. Terakhir ini saya dapat ini sekalian kesaksian ya. Jadi memang saya banyak doa. Gembala itu banyak doa. Wah serius. Kalau mau tiap hari doa saya dari kebutuhan sendiri sampai kepada jemaat keluarga besar, sampai kepada para pelayan itu, waduh doanya banyak sampai kadang udah kayak Hana aja, udah nggak bisa ngomong apa lagi. Cuma saya bahasa roh aja udah terserahlah Tuhan menerjemahkan apa untuk doa-doa saya. Nah, jadi betul-betul ujiannya di hati loh, serius. Saya kan sangat dekat sama Bu Marta, kalau kemana-mana pertemuan itu selalu ada door prize. Saya kagak pernah dapet, ngerti nggak? Mulai dari ngarep sampai nggak ngarep, mulai dari nungguin nongkrong sampai enggak, sampai saya lepas enggak dapet saudara. Nah kemarin tuh mujizat, tetapi itu juga tidak single saya ini. Ternyata ada ini istriku juga mendoakan ternyata. Terus Bucin juga setelah berbicara juga nyeletuk gitu. Bahaya loh kalau hamba Tuhan nyeletuk itu. Nah nyeletuk semoga Pak Sigit lah yang dapat. Bener. Jadi ternyata hal-hal itu yang membuat saya ya dapat. Jadi satu tablet. Nah ternyata para gembala itu paling ngincer tablet ini. Karena tablet seperti ini yang dibutuhkan adalah para gembala. Yang kebanyakan kalau ini tablet buat anak-anak pegel. Makanya saya duduk Bapak Saudara karena pernah kemarin di Pak Tri itu pegel karena berat gitu. Saya duduk saja begini. Nah ini adalah sesuatu yang saya rinci gini ya. Kalau saya intisarikan begini, saya ngarep banget juga enggak, tetapi saya beriman. Nah apa itu namanya? Ngarep banget. Saya udah kapok, ngarep banget tuh enggak dapat. Tapi saya beriman gitu loh. Saya butuh banget, ya masih ada yang lain itu yang memang sudah kadaluarsa OS-nya. Tetapi saya butuh yang upgrade. Karena kebutuhan saya kan untuk office-nya, untuk presentasi, khotbah dan sebagainya. Pokoknya antara itu loh, saya bingung ya. Antara apa ya? Saya berharap tetapi melalui iman. Gitu loh, beda tuh.
Kalau ngarep daging beda tuh. Tetapi ngarep tetapi saya serahkan kepada Tuhan. Kayak saya bilang gini, kalau saya masih kecil kepada mama saya, "Mah, saya butuh ini ya. Saya percayalah mama suatu saat akan bisa belikan saya." Nah begitu, ngarep tetapi nggak maksa. Itu situasinya. Dan kalau saya misalnya itu terapkan kepada hal lain, wah ujiannya berat. Ujiannya mesti betul-betul yang engkau butuh ini nak, kata Tuhan, tetapi engkau nggak maksain itu, sehingga Bapa yang baik membuka pintu itu. Wah, gimana itu kalimatnya itu kira-kira? Jadi benar-benar kemurnian hati kita. Makanya saya bilang gini teman-teman semuanya, kalau Tuhan itu sudah ngukur rezeki, yes. Dia ngukurnya itu hati kita, gitu loh. Jadi kalau anakku ini meminta sesuatu dan kebutuhannya setelah itu adalah memuliakan Tuhan, Tuhan pasti akan lakukan, gitu loh. Bahkan kita cuma rasa hati doang gitu loh. Tuhan saya pengen ini gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak mampu, tetapi Tuhan kasih kemampuan melalui orang lain begitu. Itu aneh. Yang artinya itu bukan harta kita, bukan. Itu bukan milik kita, bukan. Karena kita dikasih fasilitas kok, gitu. Itu beda. Jadi kita itu sebagai tidak selalu kepada owner. Jadi ada namanya apa ya? Namanya karunia memiliki, tetapi ada juga karunia menikmati. Nah gitu, antara ini saja. Orang lebih suka kepada memiliki, tetapi tanggung jawabnya lebih besar. Tetapi kalau karunia menikmati, nah kamu ingin jadi saluran berkat ya buat panti jompo, buat nenek-nenek di sana yang membutuhkan itu. Saya titip ya, ini beras 5 karung supaya engkau bawa ke sana. Tuhan memuliakan kita melalui apa yang kita lakukan. Ya. Jadi itu beras bukan dari kita, tetapi dari tangan-tangan malaikat yang disalurkan melalui kita. Itu indah banget, saudara. Habis itulah yang membuat harta kita itu nggak bisa diambil ngengat oleh gegat. Oleh karena apa? Karena ya kita adalah menerima sebagai saluran berkat kepada mereka. Begitu. Itu luar biasa. Nah ada yang lain mungkin sempat suatu saat betul-betul doanya itu terjawabkan oleh Tuhan karena memang nilai hati tadi Pak Hartono sudah sampaikan tadi, saya juga menyampaikan itu berarti pure, murni, Tuhan yang tahu. Ada yang pernah ngalamin? Satu orang lagi mungkin yang bergumul banget dan benar-benar jawab. Ada beberapa yang saya memang dijawab oleh Tuhan, dan meskipun saya pendeta gembala juga tidak semua itu langsung cespleng langsung dijawab, enggak. Apalagi tingkatan kami lebih diuji panjang lebar. Ya. Ya, mungkin. Ya, silakan Pak, tuan rumah. Jadi boleh saya katakan rumah tempat kita ada sekarang ini salah satu bukti di mana rumah ini kami minta dari Tuhan. Tapi agak panjang Pak Gembis ya Pak? Iya, silakan. Kami kenal Tuhan dengan baik tahun 98. Sebelumnya memang saya lahir dari seorang Kristen, tapi kenal Tuhan dengan baik baru tahun 98. Jadi waktu itu usia saya sekitar 29 tahun. Pasca kerusuhan. 29 tahun. 31. 31. Ya, 31. Setelah itu kan, setelah peristiwa itu ya 98. Jadi 2 minggu. Ya maaf. 2 minggu. Iya. Kami diberkati tanggal 13 Maret. Tanggal 13 Maret. Jadi sebelum tanggal 13 Maret, 2 minggu sebelumnya itu barulah istri saya itu menjadi orang percaya. Karena sebelumnya orang seberang, saudara tiri kita, ya kan? Ya, anak-anak diem, jangan protes dulu.
Jadi perjalanan waktu memang ya prosesnya itu demikian luar biasa yang saya alami sendiri. Ketika selesai di kami di apa ya, diberkati, Amang Pendeta menurung waktu itu yang memberkati kami. Saya untuk mau pulang, saya pamit, saya dalam. Dia berkata seperti ini, engkau harus lebih dari seorang pendeta untuk membawa istrimu ini kepada Tuhan. Merupakan nubuatan, saya nggak tahu apa artinya. Ternyata memang ya begitu luar biasa perjalanan hidup supranaturalnya sebelumnya. Nah, itu kan. Tapi ya terus dengan demikianlah saya rasa haus dan rasa berserah kepada bergantung kepada Tuhan itu demikian kuat. Karena saya mengingat perkataan ini. Saya mengingat perkataan ini. Sehingga dalam hari-hari setiap minggu itu saya mau bawa dia ke gereja. Saya bawa ke HKBP, dia nggak bisa menjadi teroris. Nah, karena dia nggak ngerti, saya pun nggak ngerti liturginya karena bahasa Batak Tulen kan. Nah, saya bawa ke gereja yang lain juga kurang mengerti. Akhirnya suatu waktu kami tidak lagi beribadah kemana-mana, tapi saya terus berdoa. Saya terus berdoa di dalam hati, bahkan dalam tidur pun seolah-olah saya sudah berdoa aja untuk bergumul dengan dia. Karena pada dasarnya ini istriku ini keluarga besarnya tidak merestui dia kepadaku. Karena memang tidak sama sekali kami ditolak. Untuk pernikahan pun utusan kami pun ditolak. Saya pun nggak bisa masuk ke kampungnya. Jadi demikian beratnya. Tapi saya ingat terus ya. Sampai suatu ketika adalah penginjil wanita seusia Cimia inilah, sampai masih keluarga juga. Nah, dia berkunjung ke rumah tetangga itu, dia bertanya, "Eda, orang gereja ya?" "Iya." "Gereja mana ini? Boleh nggak kami ikut ke gereja?" Oh, kan penginjil-penginjil itu dengan tawaran begitu kan sangat respect banget menanggapinya. Akhirnya kami dijemput minggu paginya itu, dibawa ke Ciputat beribadah. Dari Lenteng Agung ke Ciputat itu 3 kali sambung. Tapi disitulah kami yang namanya GKI itu, situlah perkenalan kami pertama kepada Tuhan. Sampai kami melekat di situ, diajari dari bayi kami yang nggak ngerti apa-apa, diajari, dididik begitu keras sampai terakhir kami tidak lagi di situ dan kembali masuk ke GBI. Itulah berapa tahun kami di situ. Tapi yang mau saya sampaikan ya kepada kita semua, dalam proses kami mengenal Tuhan ada banyak kali tantangan. Ketika kami di pasar Minggu diusir di rumah itu, sampai RT-nya datang ditepuk itu itulah untuk pindah, tapi kami jawab dengan sopan dan santun aja. Tidak berbantah-bantah, kami hanya melakukan sebuah kegiatan ibadah kecil, ucapan syukur, dan itu pun tidak untuk sering, hanya 2 kali ini aja orang tuaku datang. Karena hal itu, tapi kami memang sangat suka menjamu hamba-hamba Tuhan, sangat suka. Rumah kami sangat kecil karena kami ngontrak di situ sampai anak kami 3 di situ. Dan terakhirnya yang punya rumah itu pun sudah dihasut oleh orang-orang di situ supaya kami pindah. Nah, yang mau saya katakan, kalau kita berseru kepada Tuhan bukan untuk keinginan kita, itu sangat segera dijawab. Kami waktu itu jam 2 malam bergandengan tangan berteduh sama istri. Saya tanya, "Nah, ada pegang berapa uang?" Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2006. 2006. 2007 Mas. 2007 kita pindah.
Ya, 2006. Enggak, 2007. 2007 kan? Ya, sama temen ya 2007 aja dah. 2007. 3 bulan di Iya, bawah. 2007. Bulan 5 itu. Karena kita pindah ke sini bulan 7. Jadi ada 5 juta. Udah kami sepakat. Dengan bahasa yang sederhana seperti bahasa anak-anak yang minta sesuatu kepada orang tua. Demikian aku sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau lihat kami di rumah ini seperti apa. Engkau tahu Tuhan, anak-anakku sudah 3 di rumah ini. Mereka main di jalan dan di masjid. Nah gitu. Kami diusir-usir dari tempat ini, Tuhan. Kami selalu tidak bisa memanggil namamu dari tempat ini dengan begitu luasnya. Kami tertekan. Untuk itu Tuhan, kami sudah punya uang 5 juta. Kami minta satu rumah kepadamu supaya ada tempat bagi kami untuk berdoa kepadamu. Supaya di sana kami bisa menjamu hamba-hambamu. Kalaupun datang nanti orang tuaku dari kampung, tidak lagi hanya datang 1 jam. Tapi mereka sudah bisa lebih lama. Karena kami rindu kepada orang tua. Tuhan, ini ku katakan, aku minta rumah kepadamu bukan supaya orang melihat kami sudah menjadi orang kaya. Tidak. Hanya tempat kami bersekutu kepadamu untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Jadi demikian sederhananya doa itu sampai kami nggak tahu berapa jam itu sampai aminnya. Itu hari Jumat. Dan ada perjanjian juga sama Tuhan, jika Tuhan kasih rumah Rumah itu rumah doa. Nazar. Iya. Nah, jadi kami berdoa hari Jumat malam, Sabtu, udah Minggu kami gereja, langsung tanpa mikir panjang kayaknya perkataan saya tadi udah perkataan setelah saya terima. Langsung saya bilang sama Pak Immanuel waktu itu, Pak Pendeta, Pak, kami mau bangun rumah. Nah, waktu itu yang punya rumah seluruh jemaat baru 1 jemaat. Begitu disambutnya, puji Tuhan. Nah, disambut. Langsung di mana rumahnya? Kami bawa ke sini. Ini tempat pembuangan sampah. Kami datang, ada berapa angkot bergandengan tangan di sini. Tahu sendiri, karismatik berdoa. Langit ke-7 bisa tembus, sudah suaranya. Nah, di sini orang pada Lihat. berdiri melihatin, ngapain? Nah, begitu kami pulang sampai ke gereja, pulang ke rumah, 2 orang tukang sudah nunggu kami nggak kenal. 2 orang. Sampai sekarang masih saya ingat si Subur dan Mas Heri. Dia udah nunggu kami di rumah lenteng. Kami nggak kenal. Nah, ini salah satu bagaimana Tuhan itu memang sangat rindu untuk memberkati kita. Asal saja hati Tuhan dengan rencana kita sejalan. Dan itu kita tepatin rumah ini rumah doa. Makanya tempat ini nggak bisa berhenti untuk tidak rumah doa. Saya takut saya. Dan tempat ini ya kalau kita bilang orang-orang yang tetangga ini datang sampai berapa orang pun, karena memang ini kita minta Tuhan tidak menjadi satu ketakutan bagi kita. Datang dari orang-orang RT apa semua datang sini. Akhirnya apa? Yang melaporkan itu menjadi dimarahi. Ya nggak mungkin lah kita bisa ini, orang ini kan melakukan apa yang menjadi kewajiban di agamanya, menyembah Tuhan. Ya janganlah kita larang. Akhirnya apa? Tetangga ini diam. Sejak itu. Dan salah satu juga kenapa juga waktu itu saya patah hati nggak ke gereja GKI. Waktu itu kami nggak ke gereja GKI karena saya sakit. Langsung diputus ibadah gitu loh, nggak ada komsel.
saya nggak mau, saya ada perjanjian dengan Tuhan. Nah itu waktu itu, jadi hanya 1 minggu doang itu kosong nggak ibadah. Besoknya langsung saya iniin, saya kerahkan semua teman-teman ibadah lagi. Langsung saya kebetulan kan ada Sika, ya udah langsung. Itu sebabnya juga sebenarnya. Dia langsung putus gitu, gara-gara dia nggak tahu bahwasanya kita itu kenapa nggak ibadah. Padahal karena saya sakit. Terus mereka berpikiran pada saat ucapan syukur di sini, karena Bapak Gembala yang datang, mereka udah berpikiran bagaimana gitu. Nah saya nggak berani dong kalau kayak gitu. Saya yang berurusan dengan Tuhan itu. Jadi artinya bagaimana nazar kami dengan Bapak juga mengenai rumah ini, dan kami tepatin itu. Dan karena memang saya ingat betul ada satu firman yang terus tidak bisa. Dan itu surat nikah kita. Iya. Itu surat. Buatlah satu tempat Keluaran kudus bagiku 25. agar rohku diam di tengah-tengah kamu. Itu surat nikah kami. Nah, itu. Iya. Ayat berapa itu? Jadi ada satu tempat kudus. Itu sebabnya kita semua ini sekalian kesaksian. Jangan pernah untuk tidak mempersilahkan jika rumah kita ditunjuk untuk satu tempat ibadah. Belum tahu kayak gimana berkatnya kalau rumah Waduh, Kak, luar biasa. Jangan pernah takut. Yes. Waktu itu bukan hanya di rumah yang Tuhan berikan. Tidak lama kami beli lagi rumah di Bojong dengan cash. Nggak lama kok tapi bisa dapat itu ada di Bojong. langsung. Lebih besar dari sini. Itu. Nah, Oke. memang ini ya saya minta maaf mungkin ada. Memang pada waktu awal-awal saya mengenal Tuhan, kasih mula-mula itu begitu. Pelayanan yang kami lakukan kepada orang anak jalanan, kepada orang-orang ibaratnya orang-orang tua jompo, itu begitu luar biasa kasih kita layani. Sampai bagaimana orang lumpuh kita gendong ke gereja, orang stroke kita gendong, itu terus dia kerja tiap minggu. Nanti memang awal-awal itu saya begitu luar biasa. Akhirnya saya rasakan kalau saya hitung-hitung dalam semalam itu paling lama saya hanya 2 jam tidur. Selebihnya berdua. Sehingga saya sampai melihat roh pun bisa waktu itu. Bisa. Orang ini sakit sampai 2, saya terus tolong tangan 2. Sakit. Jadi keinginan yang lain jadi mati, keinginan daging mati. Saya alami keinginan daging mati. Itulah yang mengawali saya pun ditinggalkan roh itu ketika istri saya bersungguh-sungguh. Sampai-sampai dia meminta cerai waktu itu. Karena memang saya itu kayaknya rindu kamu soal sampai itu. Ya, apapun dalam hidup kayaknya Tuhan. Jadi gang itu apa itu. Disitulah saya marah. Ternyata marah tidak mengerjakan sesuatu kebenaran. Karena dia aneh Roh bagi itu saya. meninggalkan saya. Aneh gitu. Dia Mulai kita kan belum ngerti dari muslim dan muslimah. saya bisa Kecuali udah ngerti kan. Jadi kenapa? Teng. Selesai. marah saya. Oke. Mulai saat itu saya coba lagi susah banget. Oke, nanti sambung lagi ya. Panjang. Nilainya begini, saya udah mendengar kesaksian ini sampai apa ya? Sampai agak beberapa kali. Jadi Karena nilainya terus gini. menjadi kesaksian Pak. Iya, betul. Karena memang Iya. bukan kita Jadi gini. karang-karang, bukan. Ya, jadi memang itulah histori ya, sejarah. Jadi setiap kita itu memiliki sidik jari pribadi, tetapi setiap rumah tangga juga punya sidik jari dari Tuhan. Yes. Jadi masalah boleh sama, tetapi cara Tuhan akan beda. Iya. Nah oleh sebab itu, disinilah kita dalam komuni ini ada sebuah kesaksian yang menunjukkan, oh ternyata
Tuhan kasih sesuatu itu tidak begitu saja, ada sejarah yang memang harus diberikan sehingga membuat kita juga tidak salah menilai, salah menghitung, bahkan salah menghakimi begitu. Jadi memang betul, jadi setiap kita juga menghargai bagaimana runtutan cara Tuhan untuk memelihara kita, dan tentunya setiap warga gereja itu tidak mungkin, ada beberapa yang memang dari awal sampai akhir hidupnya itu di satu gereja. Tetapi kalau di Jabodetabek saya pikir tidak begitu. Saya pun lahir karena orang tua penginjil, saya juga masuk di sebuah kelompok sekolah minggu yang waktu itu juga nggak tahu si kakak itu pengajar itu dari gereja apa, Wikumene saja. Saya juga pernah bergereja di gereja Kristen Lampung dan pernah masuk ke HKBP juga untuk melayani musik, dan berbagai itu nggak pernah kita akan lupakan bagaimana kita lahir di situ. Nah itulah yang menjadi cikal bakal, di mana intinya mungkin kita akan setuju bahwa kita akan berterima kasih kepada orang-orang yang waktu itu membenci kita sehingga membuat kita lompat begitu loh. Nah suatu kali ajak saya Pak ke Lenteng itu, rumahnya yang mana begitu ya? Boleh. Iya ya, kan Napak Tilas. Saya waktu pulang ke Lampung juga pengen ngajak bapak saya, tapi karena udah usia, pengen Napak Tilas. Waktu kami melayani di sebuah pos PI, di tempat satu samping kuburan, di mana kita buka rantang di situ karena naik sepeda laki. Nah dikasih bungkus saja sama kain tuh. Nah saya sedikit kecil di depan begitu, jadi gini gitu ya. Nah itu pengen Napak Tilas karena dengan begitu kita akan mengingat. Beberapa orang ke Israel itu napak tilas bagaimana Tuhan Yesus ada di sana, bukan apa-apa. Jadi itu lebih membayangkan gitu ya. Nah ketika kita melihat rumah pertama kita waktu ngontrak, waktu di mana, waktu pertama kendaraan kita ada, makanya orang-orang tua tuh pengen kendaraan awal tuh nggak boleh dijual. Termasuk adik kami si Pak Jeffrey itu nggak boleh si merah dijual, itu nggak boleh, karena itu adalah kisah kehidupan awal gitu ya. Kita juga pengen seperti itu supaya mengingat gitu loh. Oh itu yang ada di pojok itu, tahu nggak? Waktu papa baru menikah itu sepeda ontel itu yang membuat kemana-mana ya, pacaran sama mama ya sepeda ontel itu, jatuh ke sawah ya sama sepeda ontel itu, supaya mengingat gitu loh. Sehingga ketika ada kata-kata kita cerai saja, mengingat sepeda ontel, oh nggak jadi cerai. Kan begitu ya, kan mesti ada, di mana ada barang-barang yang membuat kita teringat, oh ternyata memperjuangkan keluarga nggak gampang begitu loh. Nah kemudian Pak Ade sama Bu Sarah naik ke atas, lihat ini dulu kita di sini, oh iya ya kita nangis di sini, makanya piaralah yang ada di Rawageni itu kita pakai untuk rumah Tuhan, kan begitu. Jadi termasuk anak-anak, termasuk saya ke orang media membuat satu dokumen-dokumen supaya anak kami itu si Yafet sama itu kalau hari-hari papa mah lagunya katrok, lagunya masa lalu begitu ya. Loh saya bilang sama mereka, nanti kalau papa nggak ada kamu nyariin loh MP3-nya papa itu yang mana, tahun berapa loh, jangan anggap enteng saya bilang. Nah jadi sesuatu ini memang membuat kita juga oh iya ya. Nah tentunya semua keluarga ya, termasuk Bu Herma juga, bagaimana perjuangan untuk menjadikan suami begitu stay di rumah Tuhan itu nggak gampang. Saya dengar cerita awal-awal itu, kesibukan yang membuat tidak bisa. Nah akhirnya meskipun harus sulit untuk menerima, tetapi ya itulah doa kita membuat. Tetapi ketika itu memang sebuah jawaban Tuhan, itu konsekuensi yang harus kita pelihara, yang harus kita tetap jaga gitu. Nah saya minta apa waktu itu dan Tuhan kasih, tanggung jawab saya besar begitu ya. Termasuk anak-anak nih, kalau nanti cari suami atau istri juga pilihan kalian, nanti resiko kalian loh. Misalnya gini, aduh Tuhan berikan aku cowok yang ganteng jadi suamiku. Setelah dapet itu, iya itu suaminya jadi lihatan cewek-cewek lain, membuat kita juga waduh salah doa kali ya, nah, begitu loh. Jadi ya termasuk kita yang wah berikan istri yang cantik ya Tuhan, kayaknya bahagia. Ternyata kata orang suami ganteng istri cantik juga enggak bahagia, malah kemana-mana menjadikan kita posesif, menjadikan kita cemburu. Nah kayak apa adanya, modelnya kayak gini ya udah dikasih sama Tuhan,
pelihara nggak habis-habis itu. Iya kan? Apalagi udah badan besar nggak akan habis sampai Tuhan datang. Ngapain mesti cari yang lain, begitu loh istilah kata ya. Nah, kita menghibur lah, saling menghibur. Nah, kita kan sudah mendoakan itu. Apalagi di gereja itu ketika sudah diberkati, itu sudah disaksikan oleh Tuhan, jemaat, pendeta, dan juga setan pun juga nyaksiin gitu loh. Jadi yang berperkaranya di situ. Makanya janji kita adalah sampai maut memisahkan kita. Nah, ada beberapa orang yang memang tidak menikah lagi meskipun ditinggalkan itu, tetapi ada juga yang ini karena janjinya sehidup semati. Lu mati, gua cari lain. Janjinya salah itu. Waktu ditanya kenapa begitu, iya. Habis waktu nikah itu yang buat janji kan bukan saya, Pak Pendeta yang buat nulis janji, bukan saya yang janji. Ya udah nulis sendiri nanti. Mia nulis sendiri aja nanti Mia ya janjinya. Nah, ya kita lanjut ya. Nah, ada yang ketiga, ini keuntungannya adalah ada kemerdekaan rohani. 1 Yohanes 4, 18-21, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saya katakan kemarin dalam khotbah itu, kalau kita itu orang merdeka enak kok. Ketemu siapapun oke. Kemudian kita juga ditanya ini istilah kata diinterogasi juga oke, begitu ya. Nah, suatu saat saya pernah ya, jangan ditiru ya, meskipun anak pendeta waktu itu kami kurang di Lampung itu, jadi saya pernah nyuri uang itu bapak saya itu. Habis naruh ada tas itu nongol uangnya, salah siapa kan? Saya ambil gitu. Rupanya udah tahu saya ngambil. Saya beliin kerupuk, kan lumayan 5 perak juga kerupuk waktu itu banyak. Gado-gado juga masih banyak itu kembaliannya 10.000 sebenarnya, 10.000. Tetapi tahun 80 itu luar biasa 10.000 itu ya. Jadi waktu itu beberapa hari memang nggak sejahtera sih. Setiap dipanggil kan kayak mau ditanya duitnya mana, padahal enggak kan, selalu gitu. Nah, suatu saat memang saya akhirnya bapak turun tangan dengan handuk itu, saya memang dipukul sekali 2 kali, habis itu memang saya kasih balik begitu ya. Memang kalau ada sesuatu nggak merdeka, nggak sejahtera. Kita dipanggil apapun kayak ke situ aja gitu, nggak enak begitu ya. Nah, disinilah yang di dalam persekutuan ini kita dituntut untuk saling mengampuni, betul ya. Jadi tentunya kalau lulu lagi pasti gesekan lah. Nggak mungkin enggak ya. Nah, suami istri ya pastilah nggak ada yang nggak pernah ribut, pasti sering ribut gitu loh. Nah, kita juga susah kalau misalnya di komplek yang padat penduduk kan kita susah ya, marahnya dalam hati. Pakai praktek begini kan nggak bisa gitu ya. Jadi kita betul menjaga di situ, dan akhirnya pada saat kita sudah bisa mengampuni, mengasihi, maka kita bebas, begitu ya, kita bebas. Nah, setiap kita pasti punya pengalaman seperti itu, dan saya sudah merdeka, makanya saya bisa saksikan. Beberapa saat memang ada beberapa rekan, sahabat yang memang, tetapi saya berpikirnya, ya suatu kali saya akan pendeta ya, suatu kali akan ketemu di Besta, suatu kali akan ketemu di Depok gitu loh. Orang kadang-kadang kita di Jogja ketemu kok sama orang yang kita kenal, kita nggak bisa ngindarin. Akhirnya saya bebaskan itu, ya udahlah. Mulai dari siapa? Ya dari hati saya gitu. Saya bebaskan. Akhirnya ya sudah. Akhirnya betul. Ketika di pengubur ketemu, ketika di pesta ketemu, di pasar ketemu, di jalan ketemu. Oh, untung, puji Tuhan, saya sudah bebaskan itu, sehingga beban saya lega gitu, artinya nggak ada. Nah, kalaupun itu pihak sana yang nggak enak begitu ya. Nah, saya pikir saudara sekalian, kita membutuhkan satu kemerdekaan rohani, karena di situ tadi ketika ada marah itu roh Tuhan akan keluar dari kita, dan kita nggak ada berkat, nggak ada rezeki, nggak ada pengurapan yang baru di situ. Jadi kita harus bebas seperti Tuhan yang mengampuni bahkan musuh. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, itu aja udah. Lu kan nggak ada alasan ngasihin dia kan memang udah kayak gitu, kan dia yang ini, ya udahlah.
seperti Tuhan mengasihi kita kok. Nggak ada kok manusia itu yang ujug-ujug cari Tuhan minta ampun, nggak ada. Tuhan yang datang kok. Bahkan waktu Adam Hawa itu berdosa, dia ngumpet kok. Siapa yang nyariin? Tuhan. Adam, Adam, di mana engkau? Begitu. Nah, semuanya adalah dari Tuhan. Nah, kita berusaha untuk melakukan ini. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi intinya kepada Tuhan tetap bisa kita lihat daripada antar sesama. Karena nggak mungkin. Makanya yang kita kritisi itu adalah kalau orang cuma pandai beragama, dia akan ke atas bagus, tetapi ke samping enggak gitu. Contohnya apa? Waktu dia melakukan agamanya, ketika seseorang itu kan baik sama Tuhannya gitu ya. Dia berpuasa dengan baik sampai selesai, tetapi melihat sesamanya yang jual dagangan, dia makan di depan dia marah di situ. Dia amburadul, dia sweeping dan sebagainya. Nah itu baik sama Tuhan tetapi nggak baik sesama. Kita tuh salib. Nah lebih kepada, nah di mana Tuhan berada gitu loh. Di antara orang-orang yang nggak punya pakaian, nggak punya makanan, nggak punya tempat, itulah Tuhan di situ gitu loh. Jadi waktu sesama kan nggak tahu tuh ya, yang ditolak sama yang diterima gini. Yang ditolak bilang gini, Tuhan, aku kan nggak tahu Tuhan di mana. Waktu aku nolong itu saya pikir bukan kepada Tuhan. Waktu aku nggak nolong juga nggak tahu kalau itu untuk Tuhan gitu. Makanya sama-sama mereka nggak tahu. Tetapi puji Tuhan, firman itu disampaikan ketika kita hari-hari ini sudah membaca itu. Waktu itu enggak. Jadi membuat kita ya tambah lagi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya udah kita berbicara gini. Bodoh amat lah orang mau membohongin saya, Tuhan tahu kok. Nah kita juga sering dibohongin karena kita terlalu tulus, saudara. Kita orang Kristen itu dimanfaatkan kebaikan kita. Udah gitu aja. Nah, kita nggak boleh kasih mutiara ke cungur babi. Kalau kita tahu, tetapi kebanyakan nggak tahu. Orang datang ke Dewi Sartika, ke Pastori. Dia datang dengan anaknya. Nggak tahu anaknya itu kok sandiwaranya pinter banget loh. Anaknya nangisnya dengan iman. Anaknya tuh sungguh-sungguh nangisnya. Pak, saya tuh mau ke Jawa gitu loh. Jadi ini anak saya udah kelaparan gitu. Kita kasih makan udah, kita kasih ongkos. Nah habis itu datang lagi, ongkosnya kemarin kemana? Begitu loh. Nah akhirnya kadang-kadang yang balik ketahuan. Kalau nggak balik kan udah kita kasih kepada orang yang membohongi kita. Ya saya nggak tahu itu dibohongi, tetapi saya melakukan itu adalah kepada yang maha tahu kok, kepada Tuhan. Entah itu orang bohong, tanggung jawabnya sama Tuhan bukan sama saya. Nah kita kadang-kadang kebatasan seperti itu. Tetapi lama-lama kita belajar gitu ya. Kita interogasi, kita koreksi, dan kita punya hati nurani yang bisa membaca ini orang bohong atau tidak. Kita dikasih karunia untuk itu, marifat namanya. Jadi membuat kita punya olahan cara menolong jadi lain. Udah bersihin rumput-rumput yang ada di gereja supaya nanti kita kasih ongkos. Dia nggak datang, udah modus. Berarti pengen uangnya doang, nggak mau kerja. Nah begitu kan, ya udah goodbye. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terganggu dengan begitu, mungkin cara kami orang tua dan saya tiru juga itu caranya begitu. Kalau memang dia butuh, yaudah tolong ya Pak, itu ada sedikit itu rumput-rumput mungkin bisa dicabutin supaya Bapak saya kasih ini juga tidak dengan tangan kosong. Nah kalau dia betul-betul membutuhkan, dia mau kok itu. Tetapi kalau dia nggak mau, udahlah ini orang. Mungkin dia akan kemana-mana cuma pengen itunya doang. Kalau orang sungguh butuh itu dia nggak malas kok, gitu loh. Nah cabut rumput belum selesai juga kita udah berhentikan kok. Udah selesai. Iya, kasih beras, ini kasih uang, begitu caranya. Kebanyakan orang seperti itu. Nah ini adalah pengalaman ya. Puji Tuhan. Jadi apa yang membuat kita sulit mengasihi Allah? Kadang-kadang orang lain menjadi kayak seperti Tuhan. Ya saya sering berseloroh gini. Orang tetangga beli TV, kita nggak mau ke gereja, apa hubungannya? Aduh Tuhan, saya sakit hati sama tetangga tuh. Beli barang-barang yang bagus saya nggak bisa. Udahlah males ke gereja. Loh apa hubungannya?
Loh, makanya saya katakan bahwa kadang-kadang kita nggak sulit untuk mengasihi Allah tuh kadang-kadang berbicara bahwa itu datangnya dari Tuhan. Nggak selalu. Yang Tuhan itu adalah kehendaki atau Tuhan izinkan. Jadi bahkan pencobaan pun tidak datang daripada Tuhan. Tuhan izinkan melalui setan misalnya begitu. Jadi Tuhan nggak akan kasih ular atau batu. Dia akan kasih roti atau ikan. Gitu. Masa sih Pak? Lah bukannya Tuhan yang kasih pencobaan? Tidak. Kamu yang mencobai dirimu sendiri. Hatimu yang mencobai. Gitu loh. Jadi makanya kita belajar. Apa yang membuat kita sulit mengasihi saudara seiman? Nah kebanyakan kalau di survei itu memang kalau kita kepada lain orang kepercayaan kita nggak terlalu sakit hati. Karena apa? Bedalah orang dari sono ya. Beda sama kita. Tetapi yang membuat kita sakit hati itu teman seiman. Yang kebanyakan tuh. Waduh masih pakai dasi. Itu mobil serempet saja. Ketika kita kejar, Shalom, nggak taunya kenal. Waduh, nggak taunya sesama majelis. Ganti mobil Pak. Iya, saya nggak tahu Pak mobil Bapak. Aduh, minta maaf ya Pak. Ya elah, udah mau berantem di jalan. Sesama majelis, saudara. Nah kadang-kadang dengan orang seiman sendiri yang membuat kita itu jadi apa ya? Nah makanya disinilah yang membuat kita, oh iya memang kita harus harus diasah terus, saudara. Sampai betul-betul orang yang songong menjadi teman akrab itu hebat, gitu deh. Kalau temannya baik-baik ya udah biasalah. Tetapi Tuhan bilang apa? Kalau engkau mengasihi kepada orang yang mengasihi, ya itu mah semua orang bisa. Ya, tetapi bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak layak untuk dikasihi? Yang keempat ya, Yakobus 5:16 mengatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Menurut kita, jika seseorang bisa sembuh karena mengampuni, sesungguhnya orang tersebut sakit apa? Gitu loh. Iya kan? Disuntik udah beberapa kali, minum obat juga sudah beberapa kali. Tetapi tetap sakit. Suatu saat di dalam pelayanan roh itu saudara akan dilihat gini. Anda punya sakit hati nggak? Memang kayak klasik tetapi memang benar. Suatu kali ada yang meminta doa untuk pelepasan. Kemudian ditanya kan sama istriku, masalahnya apa? Kelilit utang. Waduh, saya bingung juga ini, lepasin yang mana? Bayar. Betul, bayar lepas langsung kan. Nah, tapi ada ya seceteng itulah kadang-kadang kita berpikir bahwa ini mesti ada roh. Ya, kita akan bicara kenapa kelilitnya itu kepenginan apa begitu loh. Kalau sudah ada pengen lagi, sudah ada pengen lagi, ya bisa kelilit. Gitu kan. Jadi berarti roh keinginan gitu ya. Jadi yang membuat kita itu kan antara keinginan sama kebutuhan. Kalau kebutuhan asal makan, minum, pakaian cukup kan. Tetapi kalau sudah keinginan ya nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah cukup. Nah kalau gitu memang betul harus dilepaskan. Ya itu ya kadang-kadang ada seperti itu. Ya, jadi ada satu penyakit yang memang kadang-kadang saling mengampuni sembuh gitu. Karena waktu mengampuni itu nggak ada akar pahit. Waktu mengampuni itu ada hati gembira. Sehat tuh. Gitu loh. Ya. Nah, Yakub sama Esau itu adalah contoh kakak adik yang luar biasa. Mereka saling mengampuni pada akhirnya. Dan itu contoh buat kita. Yang terakhir ya, kita sudah lapar soalnya. Udah 8:30 ini. Tapi ngomong-ngomong masak enggak? Yang kelima adalah keuntungannya menyempurnakan karakter orang dengan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Puji Tuhan saudara sekalian, setiap kita didewasakan melalui masalah dan antar sesama itu sesungguhnya luar biasa. Kita sangat menangis ketika kita bisa merangkul orang-orang yang memang pernah ngepahitin kita. Tetapi belajar daripada Pak Panjaitan tadi, belajar daripada kisah Yusuf, belajar daripada pahitnya hidup di Pandai Hartono waktu itu, di mana waktu itu Bu Sarah belum segini ya Pak ya? Enggak, tadi kan ngomongnya rumahnya sempit, itu kan tambah sempit.
Waktu itu masih slim. langsing. Masih langsing waktu Sekarang itu. langsung Karena banyak doa. Sekarang udah diberkati, puji Tuhan. kena air rawa geni. Ya, puji Tuhan. Jadi akhirnya berpikirnya, waduh, kalau waktu itu ya Wadi ya, misalnya situasinya enak-enak aja nggak akan berdoa yang menjebol gitu loh. Doanya biasa aja gitu loh. Nah ternyata ketika terdesak membuat kita sungguh-sungguh. Nah itulah. Jadi berarti Tuhan izinkan itu waktu terdesak itu untuk kebaikan kita. Supaya kita doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya Tuhan kasih berkat untuk kita itu cukup relatif bagi saudara. Kita kenal dengan orang-orang jemaat yang ada di Kelapa Gading, di PIK, itu kecukupan mereka beda. Kalau kita di Bu Sinta keluarga Pak Panjaitan kecukupannya beda, karena tanggungannya beda. Dengan kami beda lagi. Tetapi Tuhan kasih cukup tuh luar biasa. Cukup itu apa ya? Cukup karena kita akan lebih makan ayam itu enak. Kalau ayam terus kan lama-lama juga enak kan? Apa enaknya gitu. Nah ketika Dandang nggak bisa motong ayam, nggak bisa ke Kentucky, sekali waktu makan itu enak banget gitu loh. Nah jadi membuat orang jadi enak banget itu kenapa orang makan yang paling enak itu kalau kita orang kampung setelah babat rumput, setelah nyangkul, setelah bajak itu paling enak. Karena lapar. Gitu loh. Nah kalau di sini kita ajak anak-anak kita sulit kok. Ah ini mah udah bosen Pak, ini bosen mah. Yang lagi viral, yang viral apa nih? Ya begitu ya. Es pocong lah. Terus kemudian apa itu soto gebrak lah. Kemudian apalagi nasi goreng gila lah. Kemudian ada yang itu sekarang nggak boleh itu namanya apa? Setan. Sambal. Iblis iya. Nggak di itu. Itu kan pakai setan, pakai iblis, pakai malaikat begitu ya. Padahal yang paling saya suka yang setan saya. Nah kan pendeta makan setan. Yang malaikat kan nggak terlalu pedas jadi nggak enak. Tetapi sekarang namanya bukan gitu lagi. Karena nggak boleh begitu ya. Nah saya rasa begitu, jadi pasca penderitaan dan pergumulan pasti kita akan ada rasa ucapan syukur yang luar biasa. Jangan membanding-bandingkan, ojo dibanding-banding. Semua kita sudah ukur. Puji Tuhan. Ya, itu saja saya sampaikan pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita juga dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur pada sore malam hari ini untuk anugerah Tuhan. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami menjaga dengan baik tubuh kami, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan. Terima kasih. Keluarga ini sudah bersaksi, Pak Harto sudah bersaksi, dan kami juga boleh melihat bagaimana kasih karunia Tuhan terhadap setiap keluarga. Dan yang paling kami harus tanggung jawabkan adalah ketika kami meminta sesuatu dan Tuhan kasih, kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih, dan biarlah berkat persekutuan akan memberkati kami hari ini seterusnya sampai Tuhan datang yang dua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.